Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 19 Agustus 2021 dengan episode Curahan Hati. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 2,8% menjadi minus 3,9%. Kemudian ada dari US Housing Starts yang turun dari sebelumnya 1.650K menjadi 1.534K. Kemudian ada dari US Building Permits yang naik dari sebelumnya 1.594K menjadi 1.635K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Island Concept Indonesia Tbk atau ICON yang membukukan pendapatan sebesar 41,68 miliar rupiah pada kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Victoria Care Indonesia Tbk atau VICI yang meraih penjualan neto 521,14 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, turun dari 533,85 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Katernindo Ariesta Tbk atau KPAS yang meraih penjualan sebesar 19,37 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, turun dari penjualan 35,79 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 30 poin atau 0,50% menjadi 6.118. Sektor keuangan industri dasar, industrial, properti, transportasi, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 870 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari isi hati The Fed. Tidak ada yang pernah tahu hingga hari ini apa isi hati dari The Fed. Namun yang kami ketahui dari risalah yang sudah keluar pada subuh tadi pagi adalah bahwa sebagian besar pejabat dari The Fed telah setuju untuk mulai mengurangi pembelian obligasi pada akhir tahun ini. Hal tersebut disampaikan setelah mereka melihat bahwa kemajuan perekonomian telah cukup karena telah mendorong inflasi dan ketenaga kerjaan untuk mengalami kenaikan. Berbagai peserta dari The Fed juga berkomentar bahwa situasi dan kondisi ekonomi dan keuangan saat ini akan memberikan kesempatan kepada The Fed untuk mulai mengurangi pembelian obligasinya dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang di tahun ini. Namun beberapa peserta juga mengatakan bahwa pengurangan pembelian obligasi dapat dilakukan pada awal tahun depan. Pertemuan selanjutnya akan terjadi pada tanggal 21 hingga 22 September, di mana hal ini tentu akan menjadi titik balik. Apakah pengumuman akan dilakukan ataukah justru Powell akan mengabaikan kembali mengenai pengurangan pembelian obligasi di pasar? Kami melihat sejauh ini ada kemungkinan sebesar 60% mereka akan mengumumkan mengenai pengurangan pembelian obligasi. Meskipun kami percaya Powell masih akan menahan pengurangan tersebut. Powell sendiri telah berjanji untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada dunia tatkala The Fed akan memulai taper tantrum. Oleh sebab itu dalam risalah tersebut dikatakan bahwa para pejabat tidak memiliki kesepakatan apapun mengenai waktu dan nilai dari pengurangan pembelian obligasi serta time frame dalam proses normalisasi. Tidak hanya membahas mengenai taper tantrum, namun risalah juga memperdebatkan mengenai inflasi, di mana para peserta ternyata mereka khawatir loh bahwa inflasi berpotensi untuk berada di bawah 2% dari target mereka. Di bidang tenaga kerja itu sendiri, para pejabat melihat adanya kemajuan namun mereka masih menunjukkan ketidakpastian karena masih banyaknya tenaga kerja yang hilang akibat pandemi kemarin. Pilihan kebijakan mungkin akan bertambah nih bosku, setelah Biden akan mencoba untuk menaruh pejabat baru di Dewan pada awal tahun 2022 sebanyak 4 orang baru. Beberapa peserta menekankan bahwa pekerjaan masih berada jauh di level sebelum pandemi, namun kebijakan moneter yang akomodatif akan mencoba untuk memulihkan pasar tenaga kerja agar menjadi lebih kuat dan solid. Para pembuat kebijakan The Fed sejauh ini memang telah terbagi-bagi. Dari Presiden Fed Minneapolis sendiri mengatakan bahwa dirinya ingin melihat beberapa laporan pekerjaan kembali sebelum akhirnya memutuskan. Presiden Fed Boston siap untuk mendukung taper tantrum apabila pada pertemuan berikutnya data ketenaga kerjaan mulai membaik. Presiden Fed St. Louis mengatakan bahwa dirinya melihat bahwa taper tantrum akan terjadi pada kuartal pertama tahun 2022, sebuah langkah yang jauh lebih cepat dari sebelumnya.
Secara keseluruhan, memang risalah menunjukkan bahwa para pejabat masih melihat ruang bagi ketenagakerjaan untuk bisa pulih, di mana sebelumnya angka pengangguran masih berada di 5,4% pada bulan lalu. Oleh sebab itu, The Fed melihat bahwa pengurangan dalam jumlah yang proporsional, baik obligasi maupun hipotek akan menjaga keseimbangan tetap terjaga, agar perekonomian tetap mendapatkan dukungan yang dibutuhkan namun dengan jumlah yang lebih ringan. Saat ini fokusnya adalah pemulihan terjadi lebih kuat, namun ada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang membuat inflasi mengalami kenaikan. Indikator inflasi dari The Fed mengalami kenaikan dengan tingkat kecepatan 4% dalam rentang 12 bulan terakhir, berbeda pada bulan Juni, di mana tingkat kecepatan tersebut hanya berada di 2%. Sejauh ini, kalau kita ringkas apa yang dilakukan oleh The Fed untuk perekonomian juga sudah cukup banyak nih bosku. Mulai dari memangkas tingkat suku bunga hingga mendekati 0 pada Maret 2020 dan melakukan pembelian sebesar 200 miliar dolar untuk sekuritas berbasis hipotek dan 500 miliar dolar treasuries untuk mendukung fungsi pasar. Pada Desember 2020 mereka kembali melakukan penyelarasan kebijakan moneter dengan melakukan pembelian 80 miliar dolar per bulan di treasuries dan 40 miliar dolar untuk sekuritas berbasis hipotek. Dan mereka akan terus melakukan hal tersebut hingga tujuan mereka mengenai kemajuan substansial terkait dengan pekerjaan maksimum dan stabilitas harga tercapai. Kapankah itu? Hanya mereka yang tahu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah harapan. Rilis neraca perdagangan pada bulan Juli yang mencatatkan surplus sebesar 2,59 miliar US dollar atau lebih tinggi dari periode Juni yang surplus sebesar 1,32 miliar US dollar turut mengiringi optimisme dari pelaku pasar. Naiknya perolehan ekspor sebesar 29,32% year on year lebih rendah dari periode Juni yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 54,46% year on year. Ekspor non-migas masih menjadi penyumbang terbesar dengan 16,71 miliar US dollar atau tumbuh 28,26% year on year, dan migas tumbuh 50% menjadi 1 miliar US dollar. Meski terjadi tekanan akibat PPKM, kami melihat kinerja ekspor Indonesia sangat terbantu dengan kenaikan harga komoditas. Dalam sebulan terakhir, harga minyak sawit mentah atau CPO dan batu bara mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu 9,75% untuk CPO dan 18,43% untuk batu bara. Impor tercatat naik 44,44% year on year, lebih rendah dari periode bulan Juni yang tercatat naik sebesar 60,12% year on year. Penurunan dari impor pada bulan Juli dinilai sebagai dampak dari adanya perlambatan mobilitas masyarakat dan juga turunnya utilitas dari pabrik. Impor barang konsumsi turun 1,22% month on month, bahan baku atau penolong turun 12,37% month on month, barang modal turun 18,58% month on month. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, impor barang konsumsi masih tumbuh 45,97% year on year. Bahan baku atau penolong tumbuh 54,61% year on year dan barang modal meningkat 5,38% year on year. Semoga di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pemulihan ekonomi global akan sangat membantu pemulihan ekonomi kita. Meskipun kita juga tidak boleh bergantung dengan situasi dan kondisi saat ini saja, apalagi di tengah konsumsi dalam negeri tidak bisa cepat pulih karena masih adanya PPKM lanjutan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6040 hingga 6222. Namun risalah The Fed hari ini mungkin membelokkan penguatan tersebut menjadi pelemahan. Hati-hati dan cermati setiap situasi dan kondisi yang terjadi. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BRPT, kemudian yang kedua ada dari SMGR, dan yang ketiga ada dari SMRA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ALI atau PT Astra Agro Lestari Tbk yang hingga semester 1 2021 telah merealisasikan penggunaan belanja modal 2021 sebesar 382 miliar rupiah. Belanja modal yang telah digunakan oleh perusahaan sepanjang semester pertama tahun ini sebesar 382 miliar rupiah atau mencapai 31,8% dari anggaran belanja modal yang sebesar 1,2 triliun rupiah, di mana anggaran tersebut diperuntuk untuk program replanting atas 1.301 hektar
Realisasi yang sudah digunakan diperuntukkan untuk penanaman dan perawatan tanaman muda yang belum menghasilkan. Hal ini sebagai upaya menjaga tingkat produksi terjaga, sehingga ini akan mendukung penjualan yang seimbang baik penjualan domestik maupun ekspor. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 8.850 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 7.150 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Kemudian yang kedua ada dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk yang menerima pembayaran senilai 520,5 miliar rupiah dari pemerintah untuk proyek lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek fase 1. Dengan menerima pembayaran sebesar 520,5 miliar rupiah, sehingga perusahaan telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai 13,8 triliun rupiah. Ini merupakan pembayaran proyek senilai 520,5 miliar rupiah termasuk PPN tersebut dilakukan berdasarkan progres pekerjaan dari Juli sampai dengan September 2020. Dengan menerima pembayaran tersebut tentunya ini akan mendukung postur arus kas perusahaan sehingga akan memperkuat likuiditas perusahaan sehingga ini akan mendukung penyelesaian pembangunan LRT Jabodetabek fase 1. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 680 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 660 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.